Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua dimanapun berada. Pagi ini kita kembali bersama dalam acara Morning Call GPIB. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Istirahat malam telah menjadi berkat Tuhan yang memulihkan tubuh dari keletihan. Dan di pagi hari ini kami boleh menikmati pagi yang baru, hari yang baru. Kami mau merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kami. Berikan kepada kami kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk kami diberikan pengertian agar kami dimampukan untuk memahami dan bahkan menghidupi firman Tuhan tersebut. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bacaan berdasarkan Sabda Bina Umat di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 4. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai 4. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang sudah mendengar, membaca, serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat berkendara, berada di jalan raya, tentunya setiap orang yang mengendarai kendaraan tahu bahwa lampu berwarna merah berarti berhenti. Setiap kendaraan harus berhenti. Tapi apa yang terjadi? Banyak pemandangan di banyak tempat, justru di saat warna lampu telah merah, kendaraan melintas begitu saja. Artinya banyak orang yang tahu, paham, tetapi tidak bertindak sesuai pengetahuan dan pemahamannya. Atau ada orang yang tahu, tetapi tidak paham-paham juga. Dan inilah persoalan dengan manusia. Pengetahuan, pemahaman, dan tindakan tidak sejalan. Bacaan kita di pagi hari ini adalah tentang Tuhan Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman, pengetahuan, ilmu yang memadai tentang Taurat, hukum,
dan bahkan kitab suci. Tapi apa yang terjadi? Justru karena mereka mengetahui, memahami, pada ayat 4 dikatakan mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Pengetahuan, pemahaman tidak sejalan dengan tindakan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Turutilah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang mempunyai pengetahuan dan bahkan pemahaman yang benar. Tetapi lebih-lebih daripada itu, haruslah juga mempunyai tindakan yang benar. Atau berdasarkan judul di SBU kita pada pagi hari ini, menghidupi ajaran kebenaran. Seperangkat aturan atau hukum akan menjadi beban jika hanya dilihat sebagai hukum yang mengatur dan mengikat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegaskan pada pasal sebelumnya, pada pasal 22, bahwa hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, yang adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu adalah sesungguhnya penerapan dari hukum Taurat itu sendiri, jiwa dari hukum Taurat itu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih menjadi yang utama. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengetahui, memahami, tetapi tidak melanjutkannya kepada tindakan, dan bahkan menggunakan hukum untuk membuat beban. Sementara Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa hukum Taurat sesungguhnya bersarikan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kasih pada Tuhan, kasih pada sesama adalah juga bagian dari kita menghidupi ajaran kebenaran. Kita tahu apa itu kasih. Kita tahu bagaimana harus mengasihi anak. Anak tahu bagaimana harus mengasihi orang tua. Seorang suami tahu bagaimana harus mengasihi istri, dan begitu pula sebaliknya. Tapi pengetahuan itu harus dilanjutkan dengan tindakan. Di masa pandemi ini ada sesuatu yang dapat dilihat sebagai hal yang baik di saat banyak orang tua bekerja dari rumah dan anak-anak mengikuti kegiatan belajar di rumah masing-masing secara online. Tentunya relasi orang tua dan anak akan semakin terbangun. Dan pada saat itu juga diperlukan keteladanan. Pada saat orang tua mengajarkan segala sesuatu yang dapat dilakukan di rumah, maka keteladanan diperlukan. Bahkan dengan anak-anak melihat apa yang dilakukan orang tuanya di rumah, itu dengan sangat jelas menjadi contoh yang baik. Dan banyak hal di mana pengetahuan, pemahaman, dan tindakan dapat dinyatakan. Kita tahu bahwa sangat beresiko untuk tidak menggunakan masker. Maka pengetahuan dan pemahaman untuk menggunakan masker harus dilakukan juga dengan tindakan
menggunakan masker pada saat berpergian ke tempat yang tentunya akan mengancam kesehatan. Ada begitu banyak contoh di mana pengetahuan juga harus selaras dengan tindakan. Dan marilah kita bersama-sama melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan inginkan dari hidup kita. Hidup yang mempunyai pengetahuan yang benar, tetapi juga hidup yang melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah rahmat yang diberikan kepada kami. Kami boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Adalah sesuatu yang indah, adalah berkat bagi kami untuk kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kami percaya firman Tuhan boleh menguatkan, boleh mengingatkan dan bahkan menegur kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, untuk menyatakannya di dalam hidup kami, agar melalui segala tindakan yang kami lakukan adalah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan kami menjadi teladan bagi orang yang melihat apa yang kami lakukan. Bapa di surga, berkati setiap orang yang boleh menyaksikan acara Morning Call GPIB di pagi hari ini. Setiap orang yang berada di dalam sukacita ataupun juga yang berada di dalam pergumulan-pergumulan, biarlah melalui perenungan akan firman, banyak orang akan mengalami pemulihan dan mengalami damai sejahtera Tuhan. Bapa di surga, berkati GPIB sebagai gereja Tuhan yang mewartakan kebenaran, kabar baik bagi banyak orang. Tuhan berkati majelis sinode, tiap-tiap jemaat, pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar di Indonesia. Para presbiter dan juga warga jemaat, bahkan unit-unit misioner yang ada di dalam GPIB, Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan juga program vaksinasi yang sementara berlangsung di berbagai tempat, tolonglah kami Tuhan, tolonglah setiap pihak yang berjuang, baik para korban juga pihak-pihak yang Tuhan sudah tetapkan untuk mengurangi resiko penyebaran virus ini. Dan kami berharap hanya di dalam Tuhan akan ada hari-hari ke depan di mana situasi akan menjadi lebih baik. Bagi yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, kami mau serahkan di dalam kuasa Tuhan, agar setiap pergumulan boleh diselesaikan karena Tuhan sendiri yang campur tangan. Bagi yang sakit dalam keadaan lemah tubuh, kami percaya Tuhan juga
campur tangan, memulihkan dan menyembuhkan. Inilah kami Bapa, kami mau serahkan hari ini hanya di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, yang memberikan kepada kami kekuatan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa, bersyukur, serta memohon. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, perenungan dan doa di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian.